Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Ajeng Kusuma Putri dari kelas 1C D3 AKT, nomor absen 14. Nah, sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang leasing atau sewa guna usaha. Nah, teman-teman udah pada tahu nggak apa sih yang namanya leasing? Nah, kalau belum tahu, simak baik-baik ya. Baik, di sini saya akan memulai dari pengertian. Nah, pengertian leasing itu yaitu perjanjian antara lisi dengan lesor yang dimana lesor ini itu menyediakan barang dan hak pengguna kepada lisi, dan lisi ini harus membayar sewa tersebut sesuai waktu yang ditentukan. Nah, kalian pernah dengar nggak sih lisi dengan customer finance? Nah, pasti pernah dengar kan? Nah, itu kan sama-sama lembaga yang digunakan untuk menyewakan. Nah, apa sih perbedaan antara kedua lembaga ini? Nah, itu ada 3 perbedaan. Yang pertama yaitu dari segi hak opsi. Leasing itu disertai oleh hak opsi, sedangkan untuk customer finance itu tidak disertai oleh hak opsi. Kemudian yang kedua dari pembayarannya. Nah, kalau di leasing kan lisi membayarkan ke lesor, kemudian lesor membayarkan ke supplier. Nah, sedangkan di customer finance itu lembaga itu membayarkan ke barang yang akan disewa. Nah, sedangkan konsumen itu membayar kembali, tetapi dengan cara angsuran. Nah, yang ketiga itu dari objeknya. Nah, kalau leasing itu objeknya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya seperti mesin berat, alat-alat pabrik. Kemudian sedangkan untuk customer finance itu lebih ke kebutuhan kita, seperti mobil, motor, dan untuk alat-alat rumah tangga lainnya. Nah, dalam leasing itu kan pasti ada pihak-pihak yang terkait di dalam mekanismenya. Nah, berikut adalah pihak-pihak yang terkait dalam mekanisme leasing. Yang pertama yaitu lisi. Lisi merupakan nasabah yang memohon permohonan. Kemudian lesor. Lesor itu adalah pihak yang membayar yang dileasingkan tadi. Kemudian supplier itu adalah pihak yang menyediakan barang yang akan dileasingkan. Kemudian ada pihak asuransi. Nah, pihak ini itu gunanya untuk menanggung resiko apabila lisi tersebut itu tidak menepati janjinya atau tidak membayar sewa tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada pihak bank atau kreditur. Nah, pihak ini itu sebagai penyedia dana. Itu bisa untuk lesor dan bisa juga untuk supplier. Kemudian kalian ingin tahu nggak sih tentang prosedur untuk leasing? Nah, berikut adalah prosedur untuk leasing. Yang pertama, jika kalian sebagai lisi itu harus meminta permohonan kepada lesor. Nah, permohonan tersebut akan diteliti oleh lesor. Nah, apabila permohonan tersebut itu dokumennya telah lengkap dan sempurna, maka lesor itu akan menginformasikan kepada lisi untuk persyaratan apa saja yang akan diberikan saat perjanjian. Kemudian lesor itu akan menganalisa kembali informasi dan data tersebut. Kemudian lesor juga apabila permohonan tersebut itu sudah diterima oleh lesor, maka lesor itu akan menginformasikan kepada lisi kapan ingin bertemu untuk memenuhi syarat seperti pembayaran dan tanda tangan. Kemudian apabila lisi tersebut telah membayar dan menandatangani, maka lesor akan segera memesankan barang yang dileasingkan kepada supplier. Kemudian lesor akan menghubungi dan membayar premi asuransi yang telah dibayarkan oleh lisi kepada pihak asuransi. Kemudian supplier tentunya akan mengirimkan barangnya yang telah dileasingkan. Kemudian lesor akan memberitahu atau memberikan polis asuransi itu kepada lisi yang diterbitkan oleh lesor atas nama lisi tersebut. Nah, itu tadi merupakan prosedur dari leasing. Mudah kan? Kemudian kita akan membahas tentang lease agreement. Nah, kalian pernah dengar nggak sih lease agreement itu apa? Nah, lease agreement itu merupakan perjanjian antara lisi dengan lesor. Nah, apa sih yang
termuat di dalam list agreement ini. Yang termuat di dalam list agreement ini yang pertama nama dan alamat, kemudian yang kedua jumlah barang modal, yang ketiga jumlah atau besar nilai, kemudian ada persyaratan pembayaran, kemudian ada persyaratan kepemilikan, kemudian ada beban-beban yang dibayarkan, kemudian juga ada sanksi apabila lisi tersebut itu ingkar janji. Nah, kan tadi disebutkan tuh beban-beban yang dibayarkan. Nah, apa sih beban-beban yang harus dibebankan kepada lisi? Nah, beban-beban ini yang pertama yaitu beban administrasi yang dihitungnya itu per tahun. Kemudian yang kedua biaya materai untuk perjanjian. Kemudian yang ketiga itu biaya bunga dalam barang yang dileasingkan. Kemudian ada biaya premi asuransi yang harus kita bayar untuk kepada pihak asuransi. Nah, cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya itu ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Terima kasih ya teman-teman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.